Halo semuanya, teman-temanku Aries, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Bagaimana kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia. Teman-teman, ini adalah general reading, love reading yang sifatnya timeless. Kapanpun kalian mau tonton, silahkan. Selama video ini ada dan tayang di YouTube, maka energinya masih bisa resonate. Tema yang akan dibahas, cinta baru untuk zodiak Aries. Karena ini bacaan secara general, tak ingatkan bahwa energinya sangat universal dan netral. Oleh sebab itu, ya, kalian diharapkan untuk bisa mendengarkan readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan. Kalaupun kalian merasa tidak resonate, tidak cocok, Kak, tidak masalah, karena ini adalah general reading, energi banyak orang. Jika kalian ingin energi yang terbaca hanya energi secara pribadi, silakan lakukan personal reading. Kalian bisa menghubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Kak Tere juga menyediakan kartu tarot, Lenormand, dan Oracle. Jika kalian membutuhkannya, silakan menghubungi di nomor yang sama. Tidak usah telepon ya, hanya teks aja. Oke teman-teman Aries, sebentar lagi Kak Tere akan tarik ya, mulai readingannya, tarik energi zodiak Aries untuk cinta yang baru. Silakan disimak dengan baik ya. Oke teman-teman Aries, kita mulai, kita masuk dalam readingannya. Cinta baru untuk zodiak Aries. Cinta baru untuk zodiak Aries. Cinta baru. Cinta baru untuk zodiak Aries. Oke. Bagaimana cinta baru untuk zodiak Aries? Nah. Oke, terlalu banyak kartu. Cinta baru untuk zodiak Aries. Oke, ya sudah. Karena nggak bisa keluar satu persatu, nggak apa-apa ya. Oke. Maunya langsung keluar berbarengan. Oke teman-teman Aries, cinta baru untuk zodiak Aries. Pas ya, 9 kartu, ada 2 kartu yang keluar. Teman-teman Aries, kita akan mulai readingannya. Kita akan mulai dari kartu yang di tengah sebagai energi utama dalam readingan kali ini. Bagi kalian yang sering nonton di channelnya Kak Tere pasti sudah tahu ya. Oke, teman-teman, di sini cinta baru atau orang baru untuk zodiak Aries. Dia adalah seseorang yang suka bergadang, dia adalah seseorang yang workaholic gitu ya, bekerja sampai larut malam, atau dia pekerjaannya memang di malam hari gitu ya, mulai sore sampai malam hari. Di sini dia adalah seseorang yang pemikir ya, cenderung overthinking di sini, atau dia ada indikasi untuk kedepannya memberikan lebih apa ya, lebih banyak memberikan kamu rasa galau di sini ya. Atau bisa juga kamu dan dia kedepannya akan menjalani hubungan LDR untuk cinta baru ini atau untuk orang baru ini. Terus atau pertemuan kamu, perkenalan kamu dengan orang baru ini lewat online gitu ya, dating online gitu, lewat media sosial juga bisa, tapi diharapkan untuk lebih hati-hati dan waspada. Dikenali dulu ya, jangan asal jangan asal berkomitmen gitu ya. Kalau lewat online tuh harus hati-hati karena kita tidak tahu apa niat dia gitu ya.
Oke, dimana memang setelah kamu kenalan sama dia secara online ataupun offline, di sini timbul rasa suka sayang gitu ya di dalam diri kamu atau dari dianya. Di sini kalian seperti banyak berkabar satu sama lain gitu ya, mengirimkan chat, pesan atau gombalan rayuan di sini seperti itu ya. Bisa juga lewat telepon ya. Ya, komunikasi akan lebih intens ke depannya. Ya, seperti biasa ada perbedaan usia, perbedaan kualitas gitu ya. Kualitas secara pribadi di sini bisa condong ke materi atau gaya hidup, bisa juga ada perbedaan agama ya, religius, juga ada perbedaan pola berpikir gitu ya, pendidikan di sini, pekerjaan. Dan Kak Tere lihat ada yang lebih dominan, ada yang ya ada yang enggak gitu ya. Jadi di sini antara kamu dan dia ada memang ada sisi dominan gitu ya. Yang satu lebih mungkin lebih fokus kerja ya, lebih fokus pada logika, yang satunya lebih fokus pada perasaan gitu. Nah, di sini dimana hubungan ini kalau mau berjalan dengan baik harus ada keseimbangan, harus bisa menyeimbangkan gitu ya. Apa yang dia dominan, kalau bisa ya kamu seimbangkan, jadi jangan terlalu timpang gitu ya. Dan ketimpangan itu biasanya akan memicu sebuah konflik itu hadir gitu ya, entah dari konflik kecil akan memuai gitu ya menjadi konflik yang besar suatu hari nanti, tapi jangan sampai seperti itu ya. Ya, dimana memang Kak Tiri lihat dari sisi dia ataupun dari sisi kamu yang mana memiliki energi dominan maskulin, egonya masih tinggi di sini ya, bahkan sangat labil dalam hal emosional juga. Jadi diharapkan untuk kalian bisa lebih sabar, lebih luas gitu ya menghadapi orang baru ini gitu ya, karena energinya seperti itu, dimana orang ini juga tidak bisa ditekan, tidak bisa diburu-buruin ya, harus ya lebih calm down gitu ya, lebih relax aja gitu. Dan dimana juga orang ini mudah tersinggung, jadi jaga ucapan kamu, jangan terlalu frontal juga gitu ya. Orang ini juga nggak, karena egonya masih tinggi, jadi apa ya, sulit gitu ya untuk menerima bahwa dirinya tuh salah gitu di sini. Oke, iya, memang terlihat sekali entah kamunya atau dianya di sini masih menoleh ke belakang ya, masih mengingat orang masa lalunya. Ada yang belum benar-benar move on di sini dan masih dalam proses move on dan move off gitu ya. Dimana ini juga menjadi kendala yang tidak bisa dianggap enteng gitu ya. Ini akan membuat suatu hambatan hubungan kalian ke depannya nanti. Jika memang kalian sudah berkomitmen dengan orang baru, ya fokus aja sama orang baru ini, dengan cinta baru ini. Jangan kamu bawa-bawa masa lalu kamu atau segala hal tentang seseorang di masa lalu. Itu akan menjadi apa ya, rintangan yang baru untuk kalian bisa berbahagia di cinta yang baru ini, di hubungan yang baru ini. Oke, dimana kalau Kak Tere lihat gitu ya, memang ada cinta yang sama-sama uh, cinta yang sama-sama ingin gitu ya memanifestasikan cinta ini dalam hubungan yang lebih serius sampai ke jenjang pernikahan. Ada pembicaraan seperti itu, dan itu memang realistis gitu ya, memang wajar gitu kalau kita hubungan sama orang ya sudah berjalan berapa bulan, ya wajar kalau memang membicarakan keseriusan itu. Dan memang jika aneh gitu ya, kalau memang sudah jalani berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tapi tidak ada pembicaraan untuk ke jenjang yang jauh lebih serius lagi di sini. Jadi aku rasa memang akan ada pembicaraan ke arah
pernikahan gitu ya. Tapi di sini kamu tidak boleh terlalu mengontrol atau terburu-buru ya. Akan ada waktunya dia akan speak up kalau memang dia yang aku maksud ini adalah seseorang maskulin. Kalau kamu yang feminim, jangan sampai kamu yang berbicara duluan tentang pernikahan gitu ya, kan seperti dia akan merasa seperti terintimidasi di sini. Jangan sampai atau merasa tersinggung, jangan sampai kamu membahas itu ya. Jadi ya kamu kode-kodein aja gitu boleh. Dimana memang ada semacam kedekatan yang jauh lebih intens gitu ya dalam hal perasaan, juga semakin tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih cinta, tapi jangan kelewat bucin ya, karena ini ada peluang indikasi untuk ke arah sana, kamu jadi bucin sama dia atau dianya terlalu obsesi ke kamu gitu ya. Di sini akan membuat hubungan kalian ke depannya juga nggak nyaman gitu. Hubungan kalau terlalu obsesi juga kan ya nggak baik gitu ya, akan buat pasangan juga nggak nyaman. Dimana juga terlihat ya bahwa ini juga berkaitan dengan status dia yang mungkin sudah pernah menikah. Di sini dia tidak single, bukan dia tidak, maksudnya belum pernah nikah gitu ya. Karena di sini ada energi anak, mungkin dia sudah pernah menikah dan memiliki anak, tapi ada perceraian, entah perceraian hidup atau mati di sini ya pasangannya di sini. Dimana kalau kamu mau terima dia ya harus sepaket gitu ya, nggak bisa terima hanya dianya aja di sini, karena aku rasa dia juga memiliki kedekatan dengan anak gitu ya. Bisa juga kalau yang belum pernah menikah ini bisa memperlihatkan bahwa orang ini masih punya sisi childishnya gitu ya, dimana kamu jangan terlalu berekspektasi terlalu besar, terlalu dalam gitu ya, realistis aja ya, karena setiap orang punya karakter sifatnya masing-masing. Dimana orang ini juga pernah terluka gitu ya, pernah terluka oleh cinta, dimana dia masih agak-agak takut gitu ya untuk menjalin cinta baru sebetulnya. Tapi di sini Kak Tere bisa lihat bahwa semua itu akan terurai dengan baik ketika dia sudah yakin bahwa kamu dan dia memiliki perasaan yang sama, atau dia bisa memberikan kamu rasa aman, nyaman saat bersama dia. Ini juga bisa energinya berbalik gitu ya. Mungkin kamu punya trauma atau luka ya, hati kamu pernah terluka oleh cinta gitu. Jadi kamu masih ada defensifnya di sini. Ketika dia bisa memberikan kamu sebuah kepastian, kenyamanan, keamanan gitu ya dalam hubungan, ya kamunya bakal akan perlahan-lahan gitu ya membuka sisi defensif kamu gitu ya. Kita lihat di kartu selanjutnya ya. Hubungan yang sehat, hubungan yang baik, hubungan yang long last atau bertahan lama itu memang kuncinya ada di komunikasi. Kamu dan dia harus sama-sama bisa mengkomunikasikan perasaan kalian gitu ya. Karena ada salah satu pihak di sini orangnya sangat keras, ketus gitu ya. Untuk mendengar itu sangat sulit gitu ya. Tapi aku rasa ketika kamu bisa mencairkan pembicaraan, ya mungkin dianya akan belajar untuk bisa mendengar gitu ya, belajar untuk mendengarkan orang lain di sini. Memang itu juga karakter seperti itu ya terbentuk dari pola asuh dia masih kecil gitu ya, yang tidak bisa kamu salahkan juga gitu ya. Memang itulah yang terbentuk sifat dan karakternya seperti itu. Diharapkan untuk kamu bisa mengatur ya tata bahasa kamu, jangan sampai ada bahasa atau ada kata-kata yang menyinggung dia gitu ya, karena orangnya ini juga sensitif gitu ya, nggak bisa gitu kalau mendengar hal-hal yang seperti memojokkan dia di sini.
atau mengkerdilkan dia ya. Memang koneksi atau hubungan ini ya tidak apa ya tidak ringan gitu ya teman-teman, berat gitu ya, tapi aku percaya dengan kesabaran kalian, ketulusan kalian berdua, cinta yang kuat di sini ya, maka ini bukan suatu beban hubungan ini ya. Jika kamu menganggap ini adalah beban ya, hubungan ini adalah beban, berarti kamu nggak happy dalam hubungan ini, berarti orang ini cinta baru ini belum tepat menjadi cinta sejati kamu, seperti itu ya. Dimana kalau kamu meskipun ada kesulitan, halangan dan rintangan, kamu enjoy, kamu bahagia jalaninya, ya sudah, berarti ini ada potensi untuk mengarah ke cinta sejati gitu ya. Dimana memang lihatlah di sini ya, akan ada perpindahan entah dari kamunya atau dianya gitu ya ke depannya, untuk kalian tuh bisa tinggal sewilayah gitu ya. Jadi enggak LDR lagi gitu di sini. Mungkin ketika kalian sudah memutuskan ingin menikah gitu ya, mungkin akan ada perpindahan entah dari kamunya atau dianya di sini. Dan itu bagus ya. Jadi komunikasi juga akan lebih lancar lagi ya di sini. Tidak banyak konflik atau kesalahpahaman yang menimbulkan konflik. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya teman-teman. Ini adalah kartu kedua. Kak Tere mau lihat bagaimana energinya. Ya, dimana memang orang baru ini atau cinta baru ini adalah seseorang yang perlu disayangi gitu ya. Dia kurang kasih sayang, entah dari kedua orang tuanya, dari lingkungan sosial dia seperti sangat kurang sekali untuk cinta, kasih sayang gitu ya, perhatian, dimana kamu bisa memberikan itu ya. Kebutuhan orang ini bisa terpenuhi dari sisi kamu sih, karena kamu adalah seseorang yang memiliki jiwa keibuan yang tinggi gitu ya. Sisi feminimnya terlihat di sini ya. Kamu bisa memenuhi lah kebutuhan dia untuk kasih sayang, cinta, kepedulian di sini. Oke, seperti itu ya. Di kartu selanjutnya memang ada seseorang di sini, entah kamu atau dianya tuh sebenarnya nggak bisa jalani hubungan LDR karena ada salah satu pihak di sini yang memang butuh hubungan itu yang nyata gitu, yang realitas gitu, yang bisa disentuh, bisa dipegang gitu ya. Kalau LDR kan hanya lewat komunikasi aja gitu. Jadi orang ini lebih suka gitu ya, atau kamunya itu lebih suka sebenarnya untuk hubungan jarak dekat aja gitu. Bisa ketemuan, bisa pegangan tangan, bisa pelukan, bisa ciuman gitu ya, cium kening ya kalau belum menikah gitu, cium pipi gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya teman-temanku ya, sekali lagi tadi Kak Tere bicara dari sisi dia, di sini juga terlihat ya bahwa sisi kamu juga membutuhkan hal yang sama. Kalian memiliki kebutuhan yang sama untuk dicintai, untuk diterima dengan baik. Mungkin kalian selama ini terlalu sering gitu ya terkoneksi dalam suatu hubungan di mana kalian tuh mencintai pasangan kalian gitu ya lebih gitu, dan itu membuat capek gitu ya, dimana waktunya sekarang untuk kalian merasakan keseimbangan dalam cinta. Kalian mencintai, dia juga bisa kalian mencintai, kalian juga bisa merasakan dicintai di sini ya. Mungkin di masa lalu pasangan kamu belum bisa terima kamu seutuhnya gitu ya, ya dimana orang ini pun bisa gitu menerima kamu apa adanya gitu, seutuhnya kamu gitu. Kurang dan lebihnya dia bisa terima, dan itu yang membuat kalian tuh memiliki ini loh, klarifikasi dari kartu ini ya, memiliki koneksi cinta gitu ya yang seimbang gitu loh, nggak berat sebelah di sini ya. Dia bisa memberikan apa yang kamu butuhkan, kamu bisa memberikan dia
apa yang dia butuhkan. Jadi take and give-nya dalam hubungan ini seimbang gitu. Oke, ada kartu yang jatuh, sebentar Kak Tere ambil. Oke, di sini lihatlah ya, akan ada masa depan kok untuk hubungan ini, meskipun di sini ada gunung ya, kartu gunung. Apapun halangan dan rintangan dalam hubungan ini, kalau diusahakan berdua akan ada masa depan. Masa depan yang dimaksud adalah kalian bisa menikah di sini ya. Oke teman-teman Scorpio, kita akan lihat dari kartu yang ketiga. Ya, ketika kalian di sini bisa menikah gitu ya, bisa ke arah yang jauh lebih serius lagi, koneksi ini akan membawa sebuah keberuntungan ya. Dia atau kamu adalah pribadi yang penuh dengan hoki ya. Ketika kalian di sini bersatu sebagai pasangan, kalian juga ada peluang yang baik untuk menjadi sebagai partner bisnis atau mitra kerja di sini ya. Dia bisa menjadi support system yang baik untuk kamu, atau dia bisa jadi support system yang baik untuk karir kamu di sini. Kalian bisa memiliki bisnis atau karir yang baik ya, sangat baik dari dari hari-hari dari masa lalu kalian di sini ya. Akan ada perkembangan secara materi yang lebih makmur, lebih sukses di sini. Oke. Karena karakter kalian di sini sama-sama pekerja keras ya di sini. Tidak malas gitu ya, sama-sama giat dan tekun bekerja. Oke, di kartu selanjutnya di sini teman-teman terlihat ya bahwa orang baru ini, cinta baru ini memang ada energi karmik gitu ya. Tapi kan karmik itu ada dua macam, ada karmik yang baik, ada karmik yang nggak baik. Jika memang ini sampai ke arah pernikahan, kalian bisa bisa meruntuhkan pegunungan ini ya, bisa melewati halangan dan rintangannya dengan baik, maka itu adalah karma baik. Jika memang dalam cinta baru ini ada perpisahan, berarti ya kamu hanya dipertemukan dengan karmik kamu yang akan membawa pelajaran dan pengalaman gitu ya. Mungkin cinta baru ini bukan cinta sejati kamu. Jadi di sini memang terlihat dari koneksi kamu dan dia ya, orang baru ini, dari cinta baru ini memang ada energi karma yang bermain. Kamu bisa bertemu atau terkoneksi dengan orang ini karena ada karma di sini. Entah karma baik ataupun buruk tergantung kalian yang jalani ya, ceritanya seperti apa. Jika memang mengarah sampai pernikahan ya berarti karma baik. Jika memang harus putus di tengah jalan ya memang ini adalah sebuah karma pembelajaran ya. Kak Tere nggak akan sebut sebagai karma yang nggak baik. Kita harus berbicara, berucap yang baik gitu ya, agar energi kita bisa stabil di dalam kebaikan gitu. Ya, ada dua kartu di sini. Sebentar Kak Tere ambil yang satunya. Di sini kalian diingatkan untuk tidak terlalu overthinking ya, lebih sabar, lebih relax gitu, dan tetap yakin pada apa yang kalian anggap sebagai yang benar gitu ya. Memang butuh proses, butuh waktu. Di sini ada ujian kesabaran juga, karena aku rasa pasangan kalian, orang baru ini, itu juga seseorang yang masih sangat labil ya dalam hal emosi. Jadi jangan ikutan emosi, jangan ikutan overthinking gitu ya. Jangan menarik energi dia yang negatif ya, tariklah energi dia yang positif, energi cinta dan kasih sayangnya. Itu akan jauh lebih baik untuk energi kamu ya, untuk mood booster kamu di sini. Oke, di kartu selanjutnya ya, di sini kamu harus bisa untuk menstabilkan ya emosional kamu di sini, mood kamu gitu ya. Karena di sini Kak Tere merasa bahwa kamu adalah seseorang yang moodnya tuh gampang berubah gitu ya, dimana kamu bisa senang gitu
bahkan terlalu senang, bisa sangat sedih dan terlalu sedih, dimana kamu harus menstabilkan itu. Kalau sedih ya sedih secukupnya, senang ya senang secukupnya, jangan terlalu gitu ya, karena itu yang akan membuat gejolak dalam koneksi ini juga apa ya, getarannya juga nggak tenang gitu ya, apa ya, Kak Tiri bisa katakan itu nggak ada kestabilan. Dimana kalau kamu bisa meningkatkan gitu ya, menyeimbangkan kestabilan energi di dalam diri kamu, maka energi koneksi kamu dengan orang baru ini bisa juga stabil gitu ya, nggak terlalu banyak gejolaknya gitu loh ya. Oke, semoga ya readingan ini membawa manfaat yang baik untuk kalian yang menonton. Apapun yang Kak Tere ucapkan bisa kalian pahami, bisa kalian terima dengan baik. Semoga bermanfaat sekali lagi ya. Oke teman-teman, inilah readingannya. Sampai jumpa. Bye bye.